Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gusti atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Pada pagi yang cerah ini, saya akan sedikit cerita mengenai perjalanan saya di IMP. Tadinya saya mau sharing tentang tempat wisata yang ada di Solo, karena kebetulan kampung saya ada di sana, tapi saya mendapat insight dari 2 rekan kerja saya yang ada di dalam untuk sharing perjalanan saya di IMP. Kan biasanya kalau dari sisi para founder itu sharing bagaimana IMP dibangun. Nah, sekarang ganti POV, ini tentang momen saya yang saya rasakan di dalam perjalanan yang akan sedikit. Mas, bentar Mas. Iya, agak lagi ya. Oh, Oh, nah lanjut. ini kok kecoret-coret ya? Apa sih yang baik ya? Gini Ini juga. terus, ya aduh ya ampun, Santai pertama aja, kali. santai. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya dari tadi nafas Mas ya Mas. Nah ini kantor IMP ada 3 ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama ini ada di 2017, ini di Kalisari, base camp pertama kali kantor IMP, yang seperti yang sudah kita tahu semua, kalau Pak Agung juga sudah beberapa kali sharing tentang kantor awal IMP. Jadi kebetulan waktu itu juga saya sebetulnya sudah tahu kantor IMP dari awal, ada di jalan pertengahan karena teman kuliah saya merupakan karyawan. Jadi beliau banyak tentang kantor IMP. Terus pindah di kantor Depok. Ini di 2019, kantor IMP pindah ke daerah Depok di Jalan Haji Kinam. Ini merupakan kantor kedua IMP sekaligus menjadi tempat pertama kali saya bekerja. Ini kebetulan dekat dari rumahnya Mbak Rifa. Terus yang ketiga, ini di Beli, di Jantung di tahun 2022. Saat itu kebetulan sedang bulan Ramadan, kita semua puasa. Pak Agung memerintahkan untuk pindah ke kantor Beli Cijantung. Waktu itu sekalian acara tasykuran dan buka puasa bersama. Dan sekarang kantor ini menjadi kantor yang strategis karena dekat dengan pasar. Jadi ketika kita lapar, langsung ke sumber makanan, tinggal beli di sana. Itu. Jadi ada 3 kantor yang saya tahu sih. Ini kok kecoret-coret ya? Mas, jadi cara ngapusnya gimana teh? Cara ngapusnya ya? Bentar, aku juga nggak tahu sih ya. Sebentar. Siapa yang Diulang, nyuri-curi? diulang lagi apa Mbak? Di close dulu PowerPoint-nya sambil apa? Nah iya. Ya Tadi Allah, kok iso ya? mikrofonnya deketin mulut supaya nggak hilang-hilangan suaranya. Oh iya toh. Mm-mm. Ah, mongkok. Masa aku gak coret-coret ya? Keajaiban dunia 68, Mbak. Nah, di next ya. Ini perlu di share screen nggak sih? Mbak? Di share screen. Perlu di Perlu di slide nggak sih? perlu. Biar kelihatan. Pelan-pelan, santai Mbak, santai. Nah, Nah, mantap. itu biar cepat selesai. Aduh. Nah, ini alasan kenapa saya ada di IMP. Jadi waktu itu di 2019, hmm, kebetulan teman saya yang tadi saya ceritakan, kalau yang bekerja di IMP itu menginfokan ke saya kalau IMP sudah membuka lowongan untuk posisi admin. Jadi karena beliau tahu juga saya itu lulusan dari jurusan administrasi perkantoran, jadi relate dengan posisi loker yang dibuka saat itu. Kemudian saya coba apply dan ternyata dipanggil untuk interview via Zoom. Jadi itu juga merupakan pertama kali saya interview untuk melamar pekerjaan. Jadi setelah itu saya diminta untuk mengerjakan soal tes, diminta untuk soal tes. Nah, tapi soal tesnya itu aneh. Jadi saya melamar di posisi admin tapi diminta untuk mengerjakan tes keuangan. Jadi waktu itu saya nyelesain laporan keuangan. Karena belum terlalu paham juga waktu itu, jadi saya minta bantuan teman saya pas kuliah di sana
untuk apa ya, untuk mengerjakan tesnya gitu. Jadi pas pulang pulang kuliah tuh ke perpus nyari buku referensi terus ngerjain tugasnya gitu. Jadi waktu itu selesai tugasnya terus upload tes keuangan dan mendapat kabar ternyata saya diterima bekerja di IMP. Tuh terus janjian di kantor Depok dikasih tahu alamat di sana. Kemudian saya datang gitu. Nah, itu awal pertama kali saya bekerja di 2019 kayaknya. Itu ketahuan tuanya. Terus di 2020 saya resign karena waktu itu kebetulan di awal tahun 2020 COVID. Jadi apa ya? Perekonomian di Indonesia itu kan menurun ya. Jadi kayak semuanya full WFH terus di posisi admin kebetulan waktu itu juga load kerjaannya sudah menurun. Nah, tetapi di bulan Agustus 2020 di tahun yang sama saya mendapatkan surat ini. Ini dititipin ke teman saya waktu itu. Eh, isinya tuh jaket sama coklat. Dan ternyata beberapa hari kemudian Bu Sabita telepon kalau misalkan menanyakan kesediaan saya untuk kembali ke IMP. Ternyata ini tuh kayaknya sogokan sih. Gitu. Nah, ini sekilas tentang apa ya kondisi yang ada di kantor IMP. Mungkin dari teman-teman sekarang belum tahu dalaman dalamannya kantor IMP. Nah ini dulu apa tempat parkirnya nggak ada atapnya dulu. Jadi kalau misalkan hujan itu motor kehujanan, kalau panas kepanasan. Jadi waktu itu misal hujan itu langsung pada turun semua buat ambil helm masing-masing. Ini mobilnya Pak Najib yang sampai sekarang masih ada. Itu mobil yang kalau misalkan dibuka pintunya bunyi. Nah, terus masuk ke bagian dalam. Nah, ini dulu ruangan saya sendiri di depan, nggak punya teman, ngobrol benar-benar 8 setengah harian itu benar-benar sendirian, nggak ada temennya. Itu kayak orang-orang lonely sekali di sini. Teman saya cuma Pak Agung waktu itu, nggak ada yang lain. Nah, terus ini ke kanan itu dapur. Nah, ini tuh tempat para dev di bawah. Jadi waktu itu kok sini? Jadi waktu itu tuh anak-anak dev ada di sini semua gitu. Pada kumpul semua di sini. Jadi saya sendiri di depan, yang dev di sini semua. Nah, terus ke bagian atas ini pada akhirnya menjadi tempat kerja juga, tempat kerja saya. Jadi waktu itu pindah ke atas karena di bawah itu yang tadi sekat dijeblosin ke depan. Jadi apa ya, tempatnya jadi lebih luas di bawah, terus saya pindah ke atas. Gitu. Ini juga waktu itu eh, lebih sering sendiri juga sih sebelum ada Mbak Rifa dan Mbak Riri. Seperti itu. Nah ini belum punya lemari waktu itu kayaknya deh. Jadi laporannya ditumpuk di pojokan di dalam kardus. Sedih banget ya Allah. Nah ini tuh dokumen-dokumen arsip yang ada di atas meja. Jadi semua tercecer seperti itu. Tidak punya lemari. Itu terus bagian kecil. Nah kemudian tim yang awal dulu di 2020 masih sedikit. Jadi ini ada Mas Ojan, ini Pak Najib, Pak Agung, Mas Sigit, Mas Farhan, Mas Andi, Mbak Sekar, sama saya. Ini penampilan Pak Agung dan Pak Najib waktu masih mudanya ya. Jadi waktu itu cuman ada berapa orang? 8. Ada 8 orang waktu itu. Terus, nah sebelum Mbak Sekar ini ada namanya Mbak Ai. Mbak Ai itu cuma 3 bulan kayaknya waktu itu. Terus bertahan 3 bulan ganti ke Mbak Sekar. Mbak Sekar kayaknya bertahan cuma 3 atau 6 bulan kalau nggak salah. Waktu itu kayak trauma diajak Pak Agung ke klien. Akhirnya beliau resign. Kemudian ganti ke Mbak Rifa. Nah, waktu itu sama Mbak Rifa tuh kayak nggak ada fotonya. Saya udah nyari kemana-mana, tidak ada dokumentasinya. Sama Mbak Riri juga. Jadi sempat merasakan Mbak Rifa dan Mbak Riri ada di sini. Gitu.
Alhamdulillahnya Mbak Rifa sampai sekarang bertahan. Untung ada Mas Ojan dan Mas Farhan juga yang terlihat kita sudah sama-sama lama di MP. Nah, ini memori pas awal. Jadi itu apa ya? Pertama kali keluar, eh pertama kali outing keluar. Nah, ini waktu itu main paintball, jadi apa ya? Di Taman Permata Pemuda Pratama kalau nggak salah. Nah, waktu itu karena orangnya masih sedikit, jadi minta bantuan dari Mbak Atma buat ngisi timnya biar pas 55. Terus ini juga masih Mas Ojan masih magang nih kayaknya masih bocil-bocil. Terus ya atau sih akhirnya timnya menang atau kalah ya tim saya. Orang saya kontribusinya saya berada di balik batu karena saya takut ditembak. Jadi waktu itu tapi pada akhirnya saya ketembak karena dan lumayan sakit sih dan membuat saya sedikit trauma karena lumayan perih karena kena kulit itu. Nah ini first town hall saya di IMP. Ini tepatnya di Puncak Bogor, kayaknya di awal 2020-an. Waktu itu randonnya kurang berjalan dengan lancar karena nggak ada yang guide. Jadi waktu itu semua randonnya itu ya paling kayaknya sih sharing dari Pak Agung terkait histori IMP. Terus ada renang waktu itu kalau nggak salah dan ditutup dengan Pikado. Nah, pas kesana itu masih pakai 2 mobil Avanza nih, masih cukup nih mobil-mobil mobil bersejarah IMP. Terus ke sana juga ngajak Mbak Rati. Mbak Rati ini rekannya Pak Agung. Beliau ini kayaknya guru biologi. Waktu itu pengen bikin life course, tapi kayaknya belum berjalan sih. Nah ini akhirnya ngajak Mbak Rati karena saya tidak punya teman waktu itu. Benar-benar sendiri kan. Kayak dipisah sendiri. Nah ini town hall kedua. Waktu itu udah ada Mbak Rifa dan Mbak Riri. Nah ini tuh town hall kedua yang saya ikutin waktu itu di Pangalengan, Bandung. Nah, dulu tuh randolnya udah mulai pun ya ada sambutan founder, terus gak ketinggalan tuh history IMP, culture, basically IMP vision mission gitu. Terus aktivitas outdoornya paintball, terus rafting sama flying fox. Nah, ini tuh foto-foto pas baru bangun tidur. Jadi waktu itu kita ke Sunrise Point Cukul. Ini pas subuh langsung dibangunin semua. Terus ya gini lah muka-muka orang baru bangun tidur terus disuruh foto. Tuh, ini pagi-pagi waktu itu mengejar sunrise tapi kebetulan sunrise-nya tidak mau terlihat awan. Dan ini terbagi oleh 2 tim ya, tim atas dan tim bawah. Ini tim bawah yang tadi tim dev yang di meja tenis biru. Nah ini bertiga di atas, terbagi atas 2 tim. Dan ini tuh masih yang kayak canggung satu sama lain seperti itu. Ini sebelum negara api menyerang sih. Nah, terus ini view dari apa town hall kedua. Ini waktu itu kita di villa, ini buat tempat presentnya, tempat buat ngumpul-ngumpul satu sama lain. Terus ini ada kamar di sebelah kiri kalau nggak salah. Jadi kamar cowok. Terus ini buat tempat bakar-bakar. Waktu itu, iya benar, bakar-bakar. Waktu itu ada kambing guling kalau nggak salah. Nah, terus teman-teman juga pada makan kambing guling. Tapi rasa kambing gulingnya kayak bau kambing gitu saya jadi nggak makan kambingnya. Ada bau kambing. Itu terus ini apa? Ini jalan mau ke Sunrise Point Cukul, terus ini apa di atasnya view pemandangan di atas. Nah ini tuh danau menuju ini situ Cilencak. Jadi lewatin sini dulu baru ke arah rafting. Nah, ini izin ya Riri, saya mengambil videomu sekilas tentang on hall kedua. Nah ini lagi pada present, menyimak present dengan baik. Glenn ada Mbak Atma yang waktu itu present. Ini Pak Agung sudah menjelaskan histori IMP tentunya tidak ketinggalan. Nah, ini fotonya Pak Najib yang selalu terpampang nyata di sini di kantor pertama kayaknya. Nah, ini ada kursinya Pak Najib yang dari dulu sudah ada. Terus ini Pak Henry menjelaskan IMP juga sepertinya. Menjelaskan perjalanannya beliau.
Nah ini paintball saya waktu itu nggak ikut sama Riri karena ya tadi trauma di taman ke taman muka-muka dengan serius menyimak. Bagi dua tim waktu itu, tim kuning dan tim merah. Waktu itu Mbak Rifa doang yang ikut yang cewek yang paling berani. Nah ini foto momen dua founder kita yang amat so sweet ini. Masya Allah Pak, Capres Pak, 2029 Pak. So sweet sekali dua orang. Ini pas kegiatan paintballnya. Ini muka-muka orang baru bangun tidur ya guys ya. Ini yang demen gak senyum. Yang ini tidur. Ya begitulah. Kayaknya nggak siap sih. Ini kayaknya belum siap foto langsung dijepret ya. Gak ada senyum-senyum. Nah ini pas lagi rafting. Tadi dibagi berapa tim ya? Ya empat ya. Main seru sih ya. Mohon maaf gambarnya agak buruk karena dari HP abang ya. Dan dikirim via WhatsApp. Terus sekilas tentang town hall kedua yang saya ikuti. Terus yang terakhir town hall ketiga di tahun 2023. Di awal 2023. Nah ini waktu itu eh, ada dua tempat. Jadi di villa untuk acara utamanya dan aktivitas outdoornya kita trekking. Jadi waktu itu rundownnya kayak biasa ada history MP Vision Mission, culture, makrab, sama trek. Nah, ini waktu foto kita trekking di Tahura. Terus ini pas lagi present, pas lagi ngisi acara. Terus ini pas lagi aktivitas, pas lagi ini ya, game kayaknya, game di kolam renang. Nah, terus ini momen pertama kali Mbak Aya join ke IMP waktu itu direkrut langsung ikut town hall. Jadi ya rada kaku-kaku dikit lah ya. Ini Mbak Aya masih yang belum kayak sekarang lah ya, terbuka sekarang. Nah, ini waktu itu apa ya diperkenalkan oleh Mbak Rifa. Terus ini muka-muka bahagia, bahagia lagi senam. Nah, ini dua orang ini terlihat sangat bahagia. Terus ini video dari pas kita trekking, kita ngelewatin air terjun. Terus ini aliran sungainya. Nah ini tuh kayaknya gerbang sudah keluar deh. Nah itu pas baru-baru keluar dari tebing. Jadi waktu itu kita ngelewatin gua Jepang yang lumayan gelap dan panjang. Ini lihat ya lelah sekali. Dan kayak bawa lelah sekali deh. Nah itu kilas town hall ketiga yang saya ikuti. Terus yang membuat saya bertahan hingga sekarang itu dari apa ya sampai lumayan lama ya 4 tahunan ini karena saya merasa lingkungan kerjanya lumayan nyaman. Kemudian teman-teman rekan kerjanya baik ya dan lingkungan kerjanya tuh nggak toksik ya walaupun sedikit ada drama tapi semuanya bisa apa ya resolve dengan baik karena memang dari atasan atau dari bawahannya tuh eh, sama-sama mau terbuka gitu untuk membahas masalahnya dan menyelesaikan masalahnya gitu. Dan lingkungannya kerja yang nyaman, rekan kerja yang baik. Terus kebetulan IMP itu dekat dari rumah saya, sekitar 15 menit ke kantor. Jadi waktu itu juga saya merasakan orang-orang yang kerja di Jakarta Pusat itu lumayan capek sekali. Jadi waktu itu sempat ke Kemenang, terus pulang naik KRL. Di jam pulang kerja, Masya Allah itu KRL udah benar-benar kayak ikan pepet. Ikan pepes, jadi kayak dipepet satu sama lain dan desel-deselan dan itu memakan waktu sekitar mungkin 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan di jalan dan itu lumayan melelahkan sih saya kayak bersyukur gitu loh punya tempat kerja yang benar-benar dekat ini masing-masing ruangan kerjanya
Ini ada productivity room, innovation zone, terus ini mindfulness room, ini collaboration zone. Ya, koreksi kalau saya salah Mbak ya. Nah, terus ini ada olahraga yang tiap minggu kita ikutin, itu juga membuat saya lumayan senang sih. Jadi waktu itu ada dua ya olahraganya untuk saat ini, ada futsal sama badminton. Jadi badminton itu tiap Selasa, kalau futsal tiap Kamis atau Rabu. Ya, dua itulah. Itu juga lumayan apa ya, memberikan kesan untuk saya untuk buat berolahraga karena saya selama ini jarang banget olahraga. Nah, ini olahraga ini juga salah satu yang mendekatkan tim satu sama lain. Terima kasih juga nih buat Mas Ian yang mencetuskan olahraga ini ya. Jadi Mas Idan juga sepertinya salah satu orang yang sekarang itu bikin teman-teman satu sama lain jadi lebih dekat. Itu tidak ada canggung satu sama lain. Nah, ini momen yang agak membuat saya sedih selama perjalanan di IMP. Jadi karena saya orang yang lumayan membenci perpisahan dan semua yang berbau perpisahan, apalagi berpisah dengan orang-orang yang baik. Jadi saya menyaksikan dalam perjalanan saya satu persatu rekan kerja saya itu pergi meninggalkan IMP. Tapi semua orang punya pilihan dan kita harus menghargai itu. Ini momen akbarnya Mas Budi, terus Mbak Hani, Mas Nur, Mas Andi, Mas Farul, dan terakhir kemarin Mbak Nat. Ada Mbak Ivo juga, ada Mas Fanggi dan Mbak Evita waktu itu. Tapi saya nggak ada dulu pastinya. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke Mas Gusti. Wah, pagi-pagi ini sungguh ini ya. Sentimental sekali. Menggugah hati dan perasaan. Oke, teman-teman, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh banget. Tinggal diketik aja di chat boxnya. Sebentar, ini yang bilang Mas Dwi cute banget. Oke, dari Mbak Novi. Selamat ya Mas Dwi, dibilang cute. Mas Dwi-nya nggak bereaksi apa-apa loh. Senyum dong, Mas. Oke. No, oke, pertanyaan dari Mbak Aya. Mbak Ais, lebih enak pas di kantor yang dulu apa di kantor yang sekarang, Mbak? Kantor dulu mungkin yang di Depok itu kali ya, Mbak ya. Nah, Sebenarnya lah kantor sekarang sih, karena lebih dekat juga sih dari rumah saya, kayak benar-benar 15 menitan tuh sampai gitu. Terus juga dekat sama pasar kan. hmm. Jadi tinggal makan aja udah, tinggal beli makan di sana. Oke, jadi emang yang sekarang tuh lebih enak ya karena dekat dengan tempat makanan. Iya. Itu benar sih. Kalau lapar tinggal ke pasar, Mas. Iya, jadi teman-teman yang belum tahu di situ ada somai langganan kita, terus apa lagi bakso langganan kita, apa lagi tulang piscok langganan kita gitu. Jadi suka Tinggal beli semua. gizinya terpenuhi ya. Tuh. Oke, ini dari Mbak masih dan nih. Mbak Isya ketika kenal Mbak Aya gimana pertama kali kesannya? Wajar pertanyaannya itu ya. Pesannya, pesan-pesannya. Kesannya iseng nih. Boleh dijawab paling enggak ya? Itu pertanyaan. Kalau sih ya biasa aja sih, kayak malah canggung gitu satu sama lain. Karena kan waktu itu Mbak Aya juga lebih sering keluar kan pas awal-awal. Jadi saya tuh Mm-mm. waktu awal-awal suzon juga kan sama Mbak Aya, nih orang nggak mau temenan sama saya, atau gimana gitu. Tapi kesini-sini makin kelihatan sih, rada-radanya sih. Ya gitu lah. Jangan dibongkar lah, kasihan. Ya, first impression ya. Oke nih, lanjut lagi nih. Udah, mesti dan jangan digituin. Oke, Boleh. siapa lagi nih yang mau nanya nih sebentar. Apa nih teman-teman, DJI keren ya. Oh, apa nih? Keren parah aku, Mas. Iya, percaya. Oke nih, ini karena tadi ngomongin ini ya, ngomongin town hall tuh, jadi inget buat minggu depan ini town hall. Oh iya, ya. Iya, ini town hallnya ini aja ya, kita seminar dulu agendanya. Aduh. Oh, oke nih, ini pertanyaan menarik nih. Ini boleh dijawab ya Mbak Is ya.
Dari Mbak Riza. Mbak, ada yang pernah ditaksir nggak? Atau pernah channel? Mungkin nggak sebut nama nggak apa-apa Mbak. Iya atau enggak aja dulu. Terus kira-kira nanti kira-kira clue-nya seperti apa? Apakah dia tinggi? Apakah dia pakai kacamata? Gitu. Salah ya, ketahuan juga. Cinlok. Aduh, cinlok mah. Enggak sih. Nggak Enggak. pernah, soalnya kan anak-anak di EP kan yang tingkat mah masih lucu-lucu. Di bawah saya semua, masa saya suka sama yang di Eh, bawah. yang ini nggak? Yang kira-kira buat cuci cuci mata gitu loh. Oh, cuci mata. Ada. Ada tuh Pak Agung tuh, cuci mata. Cuci mata dan bikin mendetak jantung ya, kenceng sekali guys. Aduh. Deg-degan suara kalau udah Aduh. 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 Oke, berarti belum belum ada yang gitu apa yang channel-channel gitu ya. Crush crush. Gak ada mas, gak ada. Gak ada. Aduh. Saya bekerja ya sudah, buat bekerja saja mas, gak ada Eh, salahkan. iya, iya. Oke, mana lagi nih? Aman Bais. Oke, apalagi teman-teman yang nanya ini nih. Oke, mungkin dari Soke Batara siapa yang Soke Batara? Siapa yang Soke Batara? Oh iya iya iya. Aku nggak tahu. Oh, oke, aku kira siapa karyawan kita yang Soke Batara ya? Oh, oh Mas Faik. Oh jangan jangan. Mas Faik jangan jangan. Mas Faik. Enggak, Mas Baik Mas Ya. sama Mbak Nofri, ya Allah, tuh Oh. kan. Mbak Nofrinya, ya Allah. Enggak. Saya bukan berebut kok Mbak Nofri, ya, ya. Sok, Oh, sama Faik aja. oh iya itu udah dekat udah dekat sama Nofri ya, ya iya iya. Warna Kalian lebih hijabnya dekat, sama, lebih baik warna kok. hijabnya sama loh sama bajunya Mas Faik loh hari ini. Wah, Nofri Faik, Masya Allah. Hemat. Masya Ya Allah. Mas Faik, naik pelaminan Mas, ayo. Sama loh, celananya sama loh, bajunya loh, warnanya senada loh. Nggak janjian pada. Ini Mbak Nofri, aduh, nggak usah menyangkal lah. Siapa biasanya tuh yang menyangkal tuh yang beneran ini. Aduh. Oh nih, ditanya nih Mbak sama Kang Dendi. Mbak, yang paling soleh dan soleha siapa Mbak di kantor? Soleh ya. Yang pasti bukan Soleh gue tuh sih. kayak siapa ya? Mas Dwi kali ya, Mas Dwi Surya. Kan dia kan kayak rajin gitu. Muka-mukanya tuh muka-muka alim gitu loh, Mas. Agak kalem, Yang lembut, lemah kalau lembut gitu. oh kerasnya Mbak Ais tuh Mas Dwi. Aduh, diam-diam. Enggak lah, ya Allah. Oh, Astagfirullah. gitu. Ntar ada gosip baru lagi, jangan dong, aduh. Ntar dulu nih. Ya Allah. Jangan. Oh gitu, soalnya ya Mas Dwi yang soalnya ya. Oke, Ya, Mas Dwi. soleh Ya yang Mas Dwi soleh. ya. Kelihatannya Jadi sih dua yang nih. soleh. Udah dibilang cute Sebenarnya lagi sama enggak. Pak Nofri. Jadi Mas Dwi ini tipikal cowok-cowok yang cute dan soleh ya. Oke, baiklah. Iya sih. Kalem soalnya mukanya. Jadi ya udahlah, soleh Halo. aja lah. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Tapi Mas Dwi juga senyum-senyum aja di sini ya. Sih, gak nolak tuh. Oke. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Yang Mbak soleha Ais, juga. Oh, siapa? Yang soalnya soleha. siapa? Soalnya siapa? Soalnya. Soalnya tentu Mbak Fataya lah, santri, Eh, bunyai Masya kita. Allah. Bunyai satu itu tuh tidak tergantikan, Masya Allah. Kalau Masya Allah. Ini lagi hafal juz sholat 30 maghrib, nih. wah, Oh, Masya Allah. pas sholat maghrib tuh pas imamnya tuh Masya Allah, suaranya merdu Oh, sekali. gimana suara merdunya Mbak Aya? Coba Mbak eh share tipis-tipis Mbak Harokatnya, Masya Allah. Tajwidnya harakatnya. tuh benar-benar, wah, Masya Allah. Masya Allah Mbak Aya. Ini boleh Mbak, ntar kita sesi doa Mbak Aya kali ya. Nanti pas closing ya ya Mbak ya. boleh Mas. Boleh, Eh, langsung. boleh Mbak Aya ya. Tes dikit ya Mbak. Bunyai, bunyai kita di kantor. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih. Dari Mbak Aya nih. Mbak, suka nitip jajan ke Mas Ojan nggak dulu? Dulu kapan? Dulu pas di kantor lama. Kayaknya suka nitip ke Mas Ojan nggak jajan? Kalau jajan. Enggak suka sih, tapi lebih mungkin kayak sesekali. Pernah sih, kayaknya pernah nitip Mm-mm. apa waktu itu, cilor pas Jumatan sih kayaknya. Kan waktu itu teh pas di kantor lama kayak masih canggung satu sama lain. Jadi Oh, kayak iya. mau nitip sungkan. Kayak sekarang kan nggak kayak gitu kan. Betul, betul, betul. Jadi emang masih ini teman kita untuk jajan bersama. Mas Ojan tuh Ya,
kalau lagi jajan tuh enak banget kelihatannya. Jadi pingin semua. Ya udah suka jalan Aduh. cilor no dulu. Terus lagi Jumatan sih. Tinggal action aja nih Mas Dwi. Nah, tuh Mas Dwi itu udah didukung sama Tia tuh Mas Dwi. Lancar senyum-senyum lagi. Senyum-senyum gak nolak nih ini. Lagi idaman, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Nah, cowok idaman baik seperti apa nih? Pertanyaan. Coba, Ya Mas coba Dwi dah, ya deh. Allah biar cepet. Oh, Mas Dwi itu, Mas Dwi. Mas Dwi udah kode keras itu Mas Dwi. Ya Allah. Enggak, sumpah, sumpah, enggak. Bener, sumpah demi Allah. Ini Mas Dwi Sabtu kan libur Mas. Ini juga libur Mas. Eh, lebih cocok jadi adekku, enggak boleh. Ya, oke, gratis nih, gratis dari kau Mas Eko. Enggak, kawaii dong gratis, Pak. Ntar biaya hidupnya mah bayar, nggak mungkin gratis itu. Enggak. Oh, resepsinya di town hall, boleh, boleh, boleh. Nanti masih pada bawa kado nih, sono. Habis ini jangan itu nih, ya Allah. Enggak, aku bercanda. Iya, iya, bercanda, bercanda. Tapi emang pertanyaan pada iseng-iseng semua sih. Nah, Mas Obi no siap-siap jadi penghulu tuh katanya, bantuin Mbak Ais. No, jangan. Oke, pertanyaannya apa lagi ya teman-teman? Dah, Oke, nah, ada lagi ini pertanyaan. No, ini dari Mbak Novi nih. Mbak, gimana ceritanya kalau sekarang bisa lebih luas ngomongnya? Prosesnya gimana tuh Mbak? Bisa jadi akrab sama teman-teman yang lainnya gitu. Mungkin saya kasih share ke teman-teman yang introvert di sini ya, gitu Mbak. jadi waktu itu kan kayaknya pas awal-awal pindah ke Bali itu masih yang kayak canggung sih. Nah, semenjak negara api menyerang itu Mas Idan, jadi orang Mas Idan kan lumayan ekstrovert ya orangnya. Jadi kayak beliau tuh bisa merangkul satu sama lain gitu. Jadi Eh, kayak ya sekarang seperti sekarang ini jadi kayak lebih terbuka satu sama lain. Jadi kayak kata sih dari perspektifku tuh Mas Idan bisa yang mengarahkan orang buat lebih terbuka gitu. Ah, tangan itu hmm. gitu Mas Idan. Semua karena Mas Idan. Eh, tangannya dua Mbak. Lalu mau berapa? Oh ya, Aduh. Aduh. Sebentar, sebentar. Ini dari Mas Sajib nih. Ada teman-teman nih. Jadi Mas Dio atau Mas Hidan, Mbak? mana dipanyalah. Aduh, aduh ya ampun, seru nih. Jadi teman-teman ya, yang penasaran mau kayak Terus Mas Dwi jangan wih. gimana, Mbak Ais gimana, nanti Militon Hall dateng ya. Biar saya lihat langsung. Tiba-tiba udah coba Mas ini, main hati nggak boleh loh. Aduh, Sebentar, boleh. sebentar. Hmm. Oke nih, ini Mas. Oke, siap jadi panitia. Panitia apa Mbak Viva? Panitia pernikahan, tak? Wow, 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 wow. Oke, oke. Oke, ada lagi nggak nih Calonnya belum pertanyaan? ada, Pak. Ya, apalagi teman-teman pertanyaannya. Apa ya? Oke, Hmm. apa ya? Mm, 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 mm. Apa nih teman-teman? Mungkin ada bertanya nih. Oke, apa ya? Sebentar, 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 sebentar. Coba aku baca, baca, baca. Minat. Oh, nah, masih Idan nih baru jawab atau enggak ya? Pernah mogok pas ke kantor nggak Mbak? Naik motor mogok gitu, atau Aduh, bannya maaf. bocor gitu? Pada mogok ya enggak sih, alhamdulillah. Ya orang 15 menit masa mogok tuh motor ya Allah, jangan sampai lah. Siapa tahu Mogoknya Mbak. pas di kantor, pas udah nyampe mogok baru mungkin. Terus Eh, istirahat. hmm, Emang iya waktu itu ke bengkel. Oh iya, waktu pulang. pulang Waktu ya. pulang kantor, bukan pas berangkat. Waktu itu Hmm, pulang kan, akhirnya saya hmm. nelponin Mas Idan waktu itu nggak diangkat kan. Akhirnya ke Oh, Mas Dwi. Mas Saha. Enggak, bukan Mas Dwi. Saha waktu itu. Saha sama Mbak Ivo. Jadi kayak Mas Saha, terima kasih Mas Saha. Terima kasih Makasih Mas Mas Saha. Aha. Dan ya, Aduh. Mas Dwi kan gercep nih. ah, sudah lah. Nah,
Bercanda Mas Dwi ya. Jangan marah loh Mas. Oke. Ceng-cengin, kasihan. Nih Mbak, dari Pak Agung nih. Ada ini nggak Mbak, momen yang berkesan nggak Mbak selama beberapa pindah ini atau selama ini yang berkesan Mbak? Yang paling berkesan. Berkesan. Mm-mm. Banyak sih yang berkesan. Berkesannya tuh dalam hal yang menyedihkan atau yang menyenangkan tuh. Menyenangkan coba Mbak, menyenangkan. Kita happy-happy aja pagi. Yang menyenangkan tuh, menyenangkanku pas ini sih, pas rafting tuh seru banget sih yang di tahun hall kedua. Dan Mm-mm. kita kayak, apa ya, seru aja sih, seru banget sih. Seru sih. Hmm, baik. Ya, karena saya waktu itu jarang healing juga kan, terus dikasih town hall yang lumayan sekalian healing juga. Nah, itu juga pertama kali saya rafting waktu itu lumayan seru. Mantap, mantap Itu ya. yang berkesan sih. Iya, oke. Siapa nih? Mbak Dovri gede banget kapitalnya. Dua-duanya. Nah, iya Kalau yang dua-duanya Mbak. menyedihkan, Eh. ada jalan. Yang menyedihkan tuh ketika ini, pas ngeliat teman-teman kayak Bana, terus Hmm, Mahani, itu resign kayak sedih aja gitu. Udah hmm. hilang. Oke, rating lagi ya. Oke, Pak. Berarti nanti setelah mid town hall ada rating lagi ya? Amin. Hmm. Lang- Langsung open panitia kayak ini, oprek ya. Jadi besok nih town hall di Bogor ya, kita di hotel aja. Nanti ada rating lagi deh Pak Agung ya. Nanti tinggal kita tagih Pak Agung ya. Oke, teman-teman yang punya list, yang punya list tempat raftingnya, silakan informasikan, negaskan Pak. Abis lebarannya ya, ya. Tapi jangan pakai Zoom. Oke. Drafting virtual, Pak, nggak apa-apa. Kita akan menghemat, berhemat. Drafting virtual, Rafting virtual. pakai VR. Pakai VR. Oke. Terus ciprat-cipratin air. Oke, air kolam ya. Boleh. Aduh ya ampun. Oke, oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya di 922 mungkin kita minta summary dari Mbak Ais. Mbak Ais akan summary-nya. Baik, dulu ada catering nggak, Mbak? Oh, ada catering ya? Lu catering nggak, Mbak? Ada kayaknya deh. Ada Waktu di tak? Depok. Iya, waktu di Depok ada catering. Cuman kayak dulu tuh sehari kayak cuma 9 orang. Cuman, sekarang kan kayak 30. Paling gak banyak loh kayak Hmm. berkembang. Ya, udah berkembang sekali orang-orang yang ada di IMP. Eh, Lumayan seru sih. mm-mm. Lanjut lagi. Oh iya kah? Oke deh. Iya, Pak, Masya Allah. Dulu tuh kayak iya sih, cuma berapa. Oke. Nah, oke kali ya. Oke deh Mbak Ais, coba kita kasih summary-nya untuk Mbak Aisyah. Di summary. Closing statement ya. Enggak. Boleh. Ya, sebagai penutup dari sharing session pada pagi hari ini, Hmm. dari perjalanan saya yang panjang ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung dan khususnya yang membimbing saya selama ini. Pengalaman saya yang saya dapatkan di sini itu merupakan pengalaman yang berharga untuk saya sendiri dalam langkah-langkah selanjutnya ke depannya gitu. Semoga hubungan baiknya ini dapat terjalin selama ini. Terjalin selamanya lah sampai ke depannya gitu. Sampai kita resign pun masih saling menjaga silaturahmi. Amin. Betul. Tepuk tangan semuanya buat Mbak Ais. Dapat mikir. Ah, akhirnya kelar. Ya Allah. Ya, alhamdulillah kelar ya akhirnya ya. Oke, kita Ya, untuk sudah spin mas spin. Spin. apakah Mas Dwi kalau Mas betul berjodoh ya? Nggak boleh, Mas. Coba. Nggak, sumpah Emang bercanda nggak doang. berjodoh untuk itunya, apa sih namanya untuk sharing sessionnya gitu, bukan yang lain. Harus selesai kalimat kan? Jangan jadi gosip ya abis ini, ya Enggak. Allah. Oke dibuat Mas Dwi semuanya kalau gitu aja nggak salah. Namanya di copy semua. Oke, siap.
Oke, kita putar. Kita putar. Satu, dua, tiga. Nah, dan pemenangnya adalah den 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 den. Weh. Onofri. Iya. Yeay. Selamat Mbak Nofri. Ini aku mau nanya ini sekalian nih. Kita mau ngasih sharing sessionnya pas di mini town hall offline gitu ya. Langsung nih Mbak Nofri Oh kasih iya mic ya. atau nunggu minggu depannya Zoom. Pilih yang mana teman-teman? Hmm. Pilih yang mana? Ayo mau yang mana? Mau sekalian Mbak Nofri di mini town hall atau minggu depannya lagi? Dipersilakan Mbak Nofri. Gila, aku bisa adjust rundownnya ke kamu kok. Tenang aja. Ini bisa Sudah membuka langsung. gaskan. Request judul. Personal aja sebagai cara pembuka. Oke, nih. Kita ngomongin lagi ya ntar ya. Oke, kalau gitu siap-siap Mbak Nofri. Oke. Aku coba manggil Mbak Aya kali ya. Halo, halo Mbak Aya. Hai, hai Mbak Ya, Aya. Mas. Mbak Aya ada ini ta, pengumuman-pengumuman ta? Oh Atau ya, ada? paling notice aja ke teman-teman untuk hari kemarin sama hari ini, odonya masih diperbaiki under maintenance. Jadi kalau yang mau FH, balik lagi ke email dulu. Terus teman-teman eh, absennya bonus dulu gitu. Itu aja, Mas. Masih diperbaiki sama Pak Glenn sama Pak Hans soalnya. Oke. Makasih. Sama-sama. Oke, baiklah teman-teman. Itu untuk Friday sharing session minggu ini. Nah, nanti kita ketemu lagi di Newton Hall di Bogor ya. Untuk Jumat pekan depan. Hmm. Wih, Nanti, mantap. ya, soalnya kita belum ada rafting-raftingnya. Iya, Alah, kayaknya identik. Soalnya tadi dari kita yang baik itu identik dengan jalan-jalan keluar dari mana gitu kan. refreshing. Oke. Masa ada ini tah? Mau ada menyiapkan sesuatu tah? Enggak, nanti aja sekalian di town hall Oke. bentar lagi nanggung. Oke, kalau gitu. Baiklah teman-teman, kita akhiri untuk sesi pada pekan pagi hari ini. Breakout room-nya sudah saya buka belum ya? Breakout room-nya sudah saya buka, dan teman-teman bisa masuk ke breakout room masing-masing atau meninggalkan Zoom ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bekerja kembali semuanya.